Di sebuah gang kecil di Bandung, ada warung seblak milik Bu Sumarni yang selalu ramai pembeli. Rasanya memang enak, tapi katanya ada rahasia kelam di balik kesuksesan itu. Konon, setiap beberapa bulan sekali, salah satu anggota keluarganya meninggal secara misterius. Warga curiga Bu Sumarni menjalani pesugihan yang butuh tumbal nyawa. Semakin laris warungnya, semakin sering korban berjatuhan. Hingga akhirnya, rahasia itu terungkap oleh seseorang yang nekat mencari tahu dan nyawanya pun isot. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Gang Cibunut di Bandung punya suasana yang khas. Gangnya sempit, jalannya hanya cukup buat satu mobil, tapi selalu ramai oleh orang lalu lalang. Di kanan kiri banyak rumah yang catnya sudah pudar, ada juga yang masih terawat. Di sore hari, aroma gorengan, bakso, dan mie instan selalu memenuhi udara. Tapi dari semua jajanan di sana, ada satu yang selalu jadi pusat perhatian: warung seblak milik Bu Sumarni. Warungnya sederhana saja, cuma tenda biru dengan 2 meja panjang dan beberapa kursi plastik. Di depannya ada gerobak kaca, penuh dengan aneka kerupuk warna-warni, ceker ayam, bakso, sosis, telur, dan topping lainnya. Tapi entah kenapa, meskipun tampilannya biasa, warung ini selalu dipenuhi pembeli dari sore sampai malam. Bahkan kadang orang rela antri berdiri sambil memegang piring atau mangkuk mereka, nunggu giliran duduk. Dari ujung gang saja sudah tercium aroma bumbu kencur dan cabai yang khas. Wangi yang bikin perut langsung keroncongan. Aku sering lewat situ pulang kerja. Nggak jarang aku berhenti sebentar cuma buat lihat-lihat keramaian itu. Orang dari berbagai umur ada di sana, dari anak sekolah, mahasiswa, sampai bapak-bapak yang pulang kerja. Mereka ngobrol sambil kipas-kipas mulutnya karena pedas, tapi senyum puas nggak pernah lepas dari wajah mereka. Memang sih, kalau bicara soal rasa, seblak Bu Sumarni ini juara. Pedasnya pas, nggak terlalu bikin lidah mati rasa, tapi cukup untuk bikin keringat mengucur. Kuahnya kental dan gurih. Ada aroma kemangi yang bikin beda dari seblak lain. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang bikin banyak orang heran bahkan kuraga. Sudah beberapa kali terjadi, setiap kali warung Bu Sumarni makin ramai, ada saja kabar duka dari keluarganya. Tahun lalu, waktu warung ini mulai terkenal di media sosial karena ada food vlogger yang mereview suaminya meninggal mendadak di rumah. Katanya serangan jantung, tapi orang yang mengurus jenazah bilang wajah almarhum terlihat aneh, seperti sedang ketakutan. Baru beberapa bulan setelah itu, anak bungsunya yang masih SMA meninggal karena kecelakaan motor di jalan yang sepi. Kecilnya sih, kecelakaan tunggal, tapi banyak yang bilang gak ada bekas rem sama sekali di tempat kejadian, seolah-olah dia menabrak sesuatu yang gak terlihat. Sejak itu, bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Ada yang bilang, kayaknya ini bukan kebetulan deh. Ada pula yang sengaja bicara pelan setiap Bu Sumarni lewat, takut kalau terlalu keras nanti dianggap menuduh. Orang-orang di sekitar mulai jarang berkunjung ke rumahnya di luar urusan membeli seblak. Mereka nggak mau terlibat urusan pribadi, apalagi kalau benar ada hal mistis yang terlibat. Aku sendiri awalnya nggak terlalu percaya hal-hal begitu. Kupikir mungkin itu cuman kebetulan buruk yang menimpa keluarga Bu Sumarni. Tapi anehnya, setiap aku perhatikan, warungnya justru makin ramai setelah ada kematian di keluarganya. Seperti ada pola yang nggak bisa dijelaskan. Setiap kabar duka datang, beberapa hari kemudian antrean di warung itu semakin panjang. Pernah suatu sore, aku duduk di bangku sebelah warung sambil minum es teh dari tukang minuman tetangga. Aku lihat Bu Sumarni lagi sibuk ngulek bumbu di cobek. Besar, tangannya lincah, wajahnya berkeringat, tapi senyumnya selalu ada untuk setiap pelanggan yang datang. Tapi ada yang membuatku merinding. Matanya, walaupun dia tersenyum, tatapannya dingin sekali. Seperti menatap ke dalam, bukan ke orang yang ada di depannya. Rasanya aneh, seperti senyum itu cuma di permukaan, tapi pikirannya entah kemana. Beberapa pembeli bahkan cerita kalau kadang mereka merasa diperhatikan terus saat makan di situ. Ada yang bilang merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangnya, padahal kalau menoleh, nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang mengaku melihat bayangan lewat di dapur warung itu, padahal nggak ada orang selain Bu Sumarni yang masak. Warung itu juga punya kebiasaan aneh. Setiap jam 9 malam tepat, Bu Sumarni selalu menutup tenda sebentar, mematikan lampu di gerobak, dan masuk ke dapur selama sekitar 10 menit. Pelanggan yang sudah menunggu biasanya cuma diam, nggak ada yang protes. Lalu dia akan keluar lagi, menyalakan lampu, dan lanjut melayani seperti biasa. Warga bilang itu saatnya dia memberi makan sesuatu, tapi aku nggak tahu pasti apa maksudnya. Yang bikin makin aneh,
Warung ini nggak pernah kehabisan bahan. Padahal kalau dilihat dari jumlah pembeli, seharusnya stok kerupuk, ceker, dan baksonya habis dalam beberapa jam. Tapi entah bagaimana, selalu ada stok segar, bahkan di jam-jam malam. Aku pernah iseng tanya ke pembantunya yang baru kerja beberapa minggu. Dia cuma bilang, "Saya juga nggak tahu, Mas. Ibu nggak pernah belanja pagi." Tiba-tiba saja semua bahan udah ada di dapur waktu saya datang. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya nggak aku pedulikan. Di pojok dapur, ada semacam baskom besar berwarna hitam. Aku pernah lihat isinya sebentar waktu Bu Sumarni membuka pintu dapur. Dan yang kulihat bukan bahan masakan, tapi sesuatu yang seperti kain putih basah dengan bercak merah. Saat aku mencoba melihat lebih lama, Bu Sumarni buru-buru menutup pintunya. Satu hal lagi yang membuat suasana semakin mencekam adalah fakta bahwa orang-orang yang dekat dengan Bu Sumarni, entah itu keluarga atau teman lama, jarang sekali terlihat nongkrong di warungnya. Sebagian besar pelanggan adalah orang luar gang atau anak-anak muda yang datang karena penasaran. Warga sekitar lebih memilih makan di tempat lain, meski rasanya kalah jauh. Mereka seakan tahu sesuatu yang kami, orang luar, belum tahu. Puncaknya, beberapa minggu lalu, ada kejadian yang bikin bulu kuduku meremang. Seorang ibu-ibu yang duduk di sebelahku tiba-tiba terbatuk keras saat makan, seperti tersedak sesuatu. Saat berhasil mengeluarkan apa yang membuatnya tersedak, ternyata itu adalah potongan kecil kuku manusia yang sudah menguning. Ibu itu langsung pucat. Tapi Bu Sumarni dengan tenang mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu berkata, mungkin ini kejatuhan dari atas. Maaf ya Bu." Anehnya, ibu itu nggak marah. Dia malah lanjut makan, meskipun wajahnya masih pucat. Seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya nggak bisa pergi dari situ. Sejak saat itu, rasa penasaranku bercampur dengan rasa takut. Aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat warung itu begitu laris? Apakah benar ada sesuatu yang dikorbankan demi kesuksesannya? Dan kalau iya, apakah korban berikutnya sudah ditentukan? Aku, Dedi, hampir setiap sore nongkrong di depan Gang Cibunut. Biasanya duduk di bangku kayu dekat warung kopi kecil yang ada di seberang jalan. Dari tempat itu, aku bisa lihat dengan jelas orang-orang yang keluar masuk gang, termasuk pembeli. Warung seblak Bu Sumarni. Tempat nongkrong ini strategis banget. Selain bisa lihat lalu lalang orang, aku juga sering ketemu teman band lama yang kebetulan lewat. Sejak SMA, aku udah sering dengar gosip soal warung itu. Awalnya cuma cerita sambil lalu, sekadar rumor yang lewat begitu saja di telinga. Tapi makin kesini, gosip itu mulai sering muncul, dan nadanya selalu sama misterius, agak seram dan bikin penasaran. Sore itu, aku lagi ngopi bareng Iwan, teman sepermainan dari kecil. Dia duduk di sebelahku sambil merokok, matanya sesekali melirik ke arah gang. Bau asap rokok bercampur sama aroma seblak yang dibawa angin bikin perutku keroncongan. "Lo nggak takut beli di situ, Dad?" tanya Iwan sambil nunjuk ke arah warung Bu Sumarni. Aku menoleh sebentar, melihat deretan orang yang antre sambil mengipasi mulutnya karena kepedasan. "Kenapa? Kan enak banget seblaknya," jawabku santai. Memang benar, seblak Bu Sumarni itu top banget. Nggak ada tandingannya di Bandung. Setidaknya menurutku. Iwan memandangku agak lama lalu mendekot. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Kata, "Bapak gue, Bu Sumarni itu pesugihan. Tumbalnya keluarga sendiri. Makanya kalau laris, pasti ada yang mati." Aku refleks tertawa kecil, mencoba menganggap itu cuma cerita iseng. "Ah, lo mah percaya gituan. Mungkin kebetulan aja kali." Tapi entah kenapa, di kepalaku muncul lagi wajah Bu Sumarni. Senyumnya yang ramah, tapi matanya dingin banget, seperti nggak ada rasa. Setiap kali aku lihat dia, senyumnya nggak pernah lepas, tapi tatapan matanya bikin aku merinding. Kayak ada dua wajah yang berbeda di satu orang, senyum yang hangat dan tatapan yang membeku. Iwan lalu cerita kalau bapaknya dulu pernah kenal dekat sama keluarga Bu Sumarni. Katanya, dulu warung seblak itu biasa-biasa aja, malah kadang sepi. Suaminya kerja serabutan dan hidup mereka nggak pernah berlebihan. Tapi sekitar 3 tahun lalu, warung itu tiba-tiba ramai luar biasa. Sejak saat itu juga, satu persatu keluarganya meninggal dengan cara yang aneh. Ada tetangga yang bilang pernah lihat Bu Sumarni pergi ke daerah pinggiran waktu subuh-subuh. Katanya sih ke rumah orang pintar, kata Iwan sambil menghembuskan asap rokok. Tapi nggak ada yang tahu dia ngapain di sana. Yang jelas setiap habis dia ke sana, nggak lama kemudian ada kabar duka. Aku mencoba tetap tenang, tapi rasa penasaranku makin besar. Aku mulai memperhatikan pembicaraan orang-orang. Ternyata bukan cuma Iwan yang punya cerita. Hampir semua orang di gang ini pernah mendengar atau melihat hal aneh. Terkait warung itu, ada seorang ibu yang bilang pernah diberi seblak gratis oleh Bu Sumarni,
karena membantu mengangkat barang. Tapi, setelah makan, ibu itu merasa seperti diawasi selama berhari-hari. Katanya, malam-malam dia sering lihat bayangan perempuan berdiri di depan pintu rumahnya. Hanya dia memandangi. Bayangan itu hilang setiap dia memanggil nama Tuhan. Ada juga Serita, dari tukang sayur yang sering lewat pagi-pagi. Dia bilang pernah lihat seseorang keluar dari dapur warung Bu Sumarni. Orang itu tinggi, kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, dan kakinya nggak menyentuh tanah. Saat dia mencoba mendekat untuk memastikan, sosok itu lenyap di tikungan gang. Anehnya, setelah itu, tukang sayur tersebut jatuh sakit selama seminggu penuh tanpa sebab medis yang jelas. Makin sering aku dengar cerita-cerita itu, makin aku sadar kalau warga sekitar sebenarnya tahu ada yang gak beres. Tapi mereka semua memilih seperti ada rasa takut untuk membicarakannya terlalu terang-terangan. Bahkan ada yang percaya kalau menyebut nama Bu Sumarni sambil membicarakan hal buruk bisa mengundang balasan. Beberapa kali aku lihat sendiri orang yang awalnya mau cerita, tapi tiba-tiba berhenti, menelan kembali kata-katanya begitu sadar ada orang yang lewat. Aku sampai mikir, ini warung seblak atau sarang rahasia besar yang gak boleh disentuh siapapun. Suatu malam, aku duduk sendirian di bangku biasa. Angin malam lumayan dingin, bikin aku meringkuk sambil merapatkan jaket. Dari kejauhan, aku lihat Bu Sumarni menutup tendanya. Tapi anehnya, dia gak langsung pulang atau membereskan gerobak. Dia berdiri diam, menatap ke arah ujung gang yang gelap. Lama sekali. Hampir 5 menit, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu atau seseorang datang dari sana. Aku hampir memanggilnya, tapi urung. Ada sesuatu di dalam diriku yang bilang, jangan ikut campur. Keesokan harinya, kabar duka terdengar lagi. Kali ini, keponakannya yang masih kecil meninggal karena jatuh dari tangga di rumah. Orang bilang anak itu sehat-sehat saja, bahkan lincah. Nggak ada yang menyangka dia akan meninggal begitu cepat. Dan seperti biasa, setelah kabar duka itu, warung Bu Sumarni makin ramai, antrean makin panjang, bahkan ada yang datang dari luar kota. Aku cerita ke Iwan tentang apa yang kulihat malam sebelumnya. Dia langsung merinding. Lo nggak ngerti, Dad, pesugihan itu ada aturannya. Ada waktu-waktu tertentu mereka harus ngelakuin ritual. Kalau lo kebetulan lihat, berarti lo udah terlalu dekat sama urusannya. Kata-kata itu bikin aku nggak tenang. Selama ini aku pikir aku cuma pengamat, tapi entah kenapa, sejak mendengar gosip-gosip itu, aku merasa seperti mulai ditarik masuk ke dalam lingkaran rahasia yang sama sekali gak kuminta. Setiap aku lewat dekat warung itu, aku merasa ada tatapan yang mengikuti. Bukan cuma dari Bu Sumarni, tapi juga dari sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, aku dengar cerita dari seorang bapak tua yang dulu tetanggaan sama keluarga Bu Sumarni. Dia bilang, dulu waktu suaminya masih hidup, Bu Sumarni pernah beberapa kali menghilang dari rumah selama semalam penuh. Suaminya pernah curiga dan mencoba mengikuti, tapi pulang-pulang malah sakit parah. Nggak ada yang tahu dia sakit apa. Dan gak lama kemudian dia meninggal. Kalau lo tanya ke orang yang benar-benar tahu, mereka bakal bilang, jangan pernah mau makan di situ kalau belum siap. Karena katanya, setiap orang yang makan di situ, untuk pertama kali, sebagian dirinya bakal ditinggal di warung itu. Kata si bapak tua dengan wajah serius. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi mendengar kalimat itu bikin bulu kuduku berdiri. Bagaimana mungkin makanan bisa mengambil sesuatu dari orang? Apa yang diambil? Jiwanya, energinya, atau nyawanya? Sejak hari itu, rasa penasaranku campur aduk sama rasa takut. Setiap kali nongkrong di depan gang, mataku otomatis tertuju ke warung itu. Ada rasa ingin tahu yang gak bisa kutahan, tapi juga ada insting yang bilang untuk menjauh. Seperti sedang berdiri di tepi jurang, ingin melihat ke bawah, tapi tahu kalau sekali jatuh, gak akan bisa naik lagi. Dan anehnya, semakin aku mendengar bisik-bisik warga, semakin aku merasa ada sesuatu yang menunggu aku untuk ikut masuk ke dalam cerita ini. Sesuatu yang sabar, tapi pasti menunggu giliran. Malam itu aku pulang agak larut dari rumah temanku di daerah bawah. Jalanan Gang Cibunut masih cukup ramai, apalagi di sekitar warung seblak Bu Sumarni. Lampu tenda birunya terang, asap panas dari wajan penggorengan naik ke udara bercampur aroma kencur dan cabai yang bikin perutku langsung terasa lapar walaupun aku baru saja makan. Pembeli duduk berdesakan di kursi plastik. Sebagian berdiri sambil menunggu giliran. Ada juga yang bungkusan untuk dibawa pulang. Suara ulekan cabai bercampur riuh obrolan orang. Suasana seperti biasa, tapi di tengah semua keramaian itu, pandanganku tertuju pada satu hal yang berbeda. Di sela aktivitasnya melayani pembeli, Bu Sumarni sesekali berhenti sebentar untuk melirik jam tangannya. Aku berdiri agak lama di seberang warung, pura-pura menunggu ojek sambil memperhatikan.
Jam di pergelangan tangannya sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Setiap kali jarum detik bergerak mendekati angka 12, raut wajahnya berubah. Senyum ramahnya lenyap, berganti tatapan kosong, seperti sedang menghitung mundur sesuatu. Begitu jarum jam tepat berada di angka 12, dia langsung berhenti melayani pembeli. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerahkan wajan ke pembantunya, lalu berjalan masuk ke dapur. Pelanggan yang tahu kebiasaannya hanya saling pandang, tapi tidak ada yang protes. Mereka tetap duduk menunggu, seakan sudah paham bahwa ada waktu khusus yang tidak boleh diganggu. Aku berdiri di situ sampai sekitar 10 menit, tapi Bu Sumarni belum juga keluar. Beberapa pembeli mulai mengobrol pelan, bahkan ada yang bercanda soal ritual malam Bu Sumarni. Aku merasa bulu kudukku meremang. Ada bagian diriku yang ingin sekali mendekat, mengintip ke dapur lewat celah tirai plastik, tapi entah kenapa kakiku seperti terkunci. Rasanya seperti ada yang menahan, membisikkan, "Jangan sekarang." Akhirnya Bu Sumarni keluar lagi, senyum. Ramahnya kembali seperti biasa, melanjutkan mengulek cabai dan melayani pembeli seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang dia lakukan di balik dapur itu. Sesuatu yang tidak untuk dilihat orang biasa. Keesokan paginya, berita itu datang. Warga geger. Kakak laki-lakinya, Pak Surya, ditemukan meninggal di rumahnya yang tidak terlalu jauh. Dari Gangits. Kabar yang beredar cepat sekali, katanya kematiannya mendadak, tanpa gejala sakit sebelumnya. Dokter yang memeriksa menyebut serangan jantung sebagai penyebabnya, tapi bisik-bisik warga yang melihat jenazah berkata lain. Wajahnya pucat banget, kayak orang kaget, kata Bu Yati, tetangga yang ikut memandikan jenazah. Matanya sedikit melotot, bibirnya membiru, kayak habis lihat sesuatu yang bikin dia takut setengah mati. Cerita itu menyebar cepat, tapi anehnya, tidak ada yang berani menegur atau bahkan menyinggung hal itu di depan Bu Sumarni. Sikdik. Semua orang sudah tahu bahwa membicarakan kematian ini secara terbuka hanya akan mengundang masalah. Di warungnya, keramaian tetap sama. Bahkan sore itu, antreannya justru terlihat lebih panjang dari biasanya. Aku sendiri tidak bisa menghilangkan rasa penasaran yang mengganjal di dada. Pola ini terlalu jelas. Setiap kali keluarganya meninggal, entah bagaimana warungnya menjadi semakin laris. Apakah orang-orang benar-benar tidak melihat hubungannya? Atau mereka pura-pura buta demi semangkuk seblak pedas itu? Malam setelah kabar kematian itu, aku duduk di bangku dekat warung kopi, menatap ke arah warung Bu Sumarni. Dia tampak sibuk melayani pembeli. Seakan tidak ada beban di pikirannya. Tidak ada tanda kesedihan atau kehilangan di wajahnya. Padahal kakaknya baru saja dikubur siang tadi. Matanya tetap sama dingin, dalam, seperti menyimpan rahasia yang berat. Di antara keramaian, aku perhatikan satu hal aneh. Ada seorang pria tua dengan tongkat duduk di kursi pojok warung, wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia makan sangat pelan, seperti setiap suapan harus dilalui dengan tenaga besar. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, padahal aku cukup sering nongkrong di sekitar sini. Saat mangkuknya hampir kosong, dia mendongak dan menatap ke arahku. Tatapannya membuat dadaku sesak, seperti sedang dipaku ke tempat. Lalu, dia tersenyum. Tapi senyum itu tidak hangat, lebih seperti senyum puas. Tidak lama kemudian, pria tua itu bangkit dan berjalan keluar gang dengan langkah pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Dan benar saja, 2 hari kemudian, aku dengar kabar pria itu meninggal di rumahnya. Katanya, tubuhnya ditemukan kaku di kursi ruang tamu. Matanya melotot seperti melihat hantu. Sejak itu, rasa takut bercampur penasaran semakin menguasai pikiranku. Aku mulai sering mengamati warung itu, mencoba mencari tahu pola-pola kesil yang mungkin terlewatkan orang lain. Setiap malam, menjelang jam 9, suasana warung terasa berubah. Bukan sepi, tapi seperti udara menjadi lebih berat. Pelanggan bicara lebih pelan, sendok dan garpu terdengar lebih jelas. Dan angin yang lewat membawa aroma aneh, tidak hanya bau seblak, tapi ada bau amis tipis, seperti darah yang sudah kering. Suatu malam, aku mencoba memberanikan diri mendekat. Aku pura-pura antre untuk beli seblak bungkus. Saat jarum jam hampir menyentuh pukul 9, aku sudah berada di dekat gerobak. Dari posisi itu, aku bisa melihat pintu dapur terbuka sedikit. Di dalam, cahaya lampu redup dan bayangan Bu Sumarni tampak berdiri di depan sesuatu yang besar. Mungkin baskom atau wadah. Tangannya bergerak-gerak pelan, seperti sedang mengaduk. Aku sempat melihat kilatan warna merah gelap di dalam wadah itu sebelum dia menutup pintu. Dapur rapat-rapat. Aku pura-pura sibuk memainkan ponsel. Tapi dari ekor mataku aku melihatnya keluar lagi. Tersenyum pada pembeli seperti tidak ada apa-apa. Rasanya gila. Baru beberapa menit lalu, dia berada di dalam ruangan dengan sesuatu yang entah apa. Dan sekarang dia kembali menjadi penjual ramah yang semua orang kenal.
Warga mulai resah. Meski tak ada yang berani bicara langsung, mereka mulai saling mengingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan urusan keluarga Bu Sumarni. Ada yang bilang, kalau kita ikut campur, maka giliran kita akan datang lebih cepat. Aku tidak tahu apakah itu sekadar omongan kosong, atau memang ada benarnya. Tapi aku tahu satu hal, setiap kali aku melihat wajah orang yang baru saja meninggal, aku teringat pada tatapan mata Bu Sumarni, tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Beberapa anak muda di gang bahkan membuat lelucon gelap tentang kutukan seblak Bu Sumarni. Mereka bilang kalau makan di sana pas malam Jumat, kemungkinan besar seminggu kemudian akan ada kabar kematian, entah dari keluarga kita atau orang yang kita kenal dekat. Aku tidak mau percaya, tapi dalam hati, aku mulai menghitung-hitung siapa lagi yang akan menjadi berikutnya. Dan anehnya, setiap kali kabar duka datang, rasa ingin tahuku justru makin besar. Ada bagian dari diriku yang ingin sekali tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur itu pada pukul 9 malam. Tapi ada juga rasa takut yang menahanku, seperti tahu bahwa sekali aku melihatnya, aku mungkin tidak akan bisa kembali menjadi orang biasa lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahan diri, karena setiap malam, suara ulekan cabai, aroma kencur yang menusuk, dan tatapan mata dingin itu seperti memanggil-manggil dari kejauhan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan menjawab panggilan itu. Malam itu udara dingin menusuk, tapi bukan dingin yang menyegarkan, dingin yang bikin kulit merinding walau tanpa angin. Aku sudah berulang kali membolak-balik badan di kasur kos, tapi kantuk sama sekali nggak datang. Entah kenapa pikiranku terus melayang ke warung Bu Sumarni, padahal jam dinding sudah menunjukkan lewat tengah malam, waktu yang biasanya gang sudah sepi. Dari jendela kos yang menghadap ke arah gang kecil, aku bisa melihat sebagian area depan warungnya. Tenda biru itu sudah dilipat, kursi plastik ditumpuk di pojok, lampu depan padam, tanda warung sudah tutup. Tapi ada satu hal yang bikin mataku terhenti. Dari celah pintu belakang, cahaya redup berwarna kekuningan keluar, bergoyang-goyang seperti cahaya lilin. Aku berdiri lama di depan jendela, mencoba mengabaikannya. Tapi rasa penasaran seperti tangan tak terlihat yang menarikku keluar. Rasa takut jelas ada, mengendap di dada seperti batu besar. Tapi entah kenapa malam itu, rasa penasaran jauh lebih kuat. Aku memakai jaket tipis, menyelipkan senter kecil di saku, dan pelan-pelan menuruni tangga kos. Gang begitu sepi, hanya terdengar suara tetesan air dari talang bocor di ujung jalan. Bau tanah basah menusuk hidung. Mungkin karena hujan sore tadi, langkahku otomatis melambat ketika mendekati warung Bu Sumarni. Dari dekat, cahaya redup itu lebih jelas berkelip-kelip seperti berasal dari beberapa lilin. Suasana di sekitar warung terasa table. Udara seperti dipenuhi sesuatu yang berat, membuat napas terasa pendek. Aku mengendap di sisi warung, memilih jalur lewat belakang yang agak sempit, diapit tembok rumah dan pagar bambu. Jalannya becek, tapi aku tetap melangkah hati-hati, menghindari suara cipratan air. Akhirnya aku sampai di dekat jendela kecil yang tertutup tirai tipis. Dari selannya, aku bisa mengintip ke dalam dapur. Pemandangan yang kulihat membuat tubuhku langsung kaku. Di tengah ruangan, Bu Sumarni berdiri menghadap sebuah baskom besar yang diletakkan di atas meja kayu. Isinya bukan seblak biasa. Ada kuah merah pekat, tapi di atas permukaan mengapung kepala ayam berwarna hitam legam. Matanya tertutup rapat seperti sedang tidur. Di sekeliling kepala ayam itu, bunga melati segar mengambang. Beberapa kelopaknya sudah terlepas, menari pelan di permukaan kuah. Tangan yang biasanya cekatan meracik makanan kini berlumuran darah segar, menetes ke baskom. Bibirnya bergerak pelan, membisikkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Bahasa itu asing, terdengar seperti mantra kuno. Suaranya bergetar tapi mantap. Sekali-sekali dia mencelupkan tangannya ke dalam kuah, mengaduk perlahan, lalu mengangkat bunga melati dan memerasnya, membuat cairan merah mengalir dari kelopak putih itu. Aku menahan napas, takut suaraku terdengar. Tapi di saat aku paling fokus mengamati, suasana mendadak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tetesan air, tidak ada suara serangga malam. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, suara itu datang. Kamu ngintip ya? Suara perempuan, lirih tapi jelas, terdengar persis di telingaku. Napasku tercekat. Aku membeku di tempat. Mataku tetap mengarah ke jendela dan di depan sana. Bu Sumarni masih membelakangiku, tangannya tetap bergerak di dalam baskom. Otakku langsung panik. Kalau suara itu bukan berasal dari mulut yang kulihat di depanku, berarti ada sesuatu di belakangku. Perlahan, dengan tengkuk terasa kaku, aku mencoba menoleh. Tapi sebelum sempat menengok sepenuhnya,
Dari ujung mataku aku melihat sesuatu bergerak di balik pantulan kaca jendela. Bayangan hitam bentuknya samar, tapi tingginya seukuran manusia berdiri tepat di belakangku. Aku langsung memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu cuma ilusi. Tapi napas hangat terasa di telingaku, disertai aroma amis dan wangi melati yang bercampur jadi satu. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, seakan bibirnya hampir menyentuh kulitku. Penasaran itu. Berbahaya, Dedi. Tubuhku seperti kehilangan tenaga, lututku lemas, dan aku mundur beberapa langkah. Tapi saat mataku kembali terbuka, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Gang sempit itu kosong, hanya ada bayangan tembok dan pagar bambu. Aku berusaha menenangkan napas, tapi jantungku berdegup seperti mau meledak. Saat aku kembali mengintip ke dalam, Bu Sumarni sudah menoleh. Matanya langsung menatap ke arah jendela tempatku berdiri. Tidak ada ekspresi marah, tapi senyum itu tidak manusiawi. Lebarnya terlalu lebar, giginya terlihat putih mencolok di bawah cahaya lilin. Aku mundur lagi, kali ini lebih cepat. Kakiku terperosok ke genangan air, membuat cipratan yang memecah kesunyian. Tanpa pikir panjang, aku lari melewati gang sempit itu, keluar ke jalan utama, dan terus berlari sampai pintu kos di kamar. Aku duduk bersandar di sudut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Di kepala, suara itu terus berulang, seakan direkam dan diputar ulang tanpa henti. Penasaran itu, berbahaya, Dedi. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Bahkan setelah fajar menyingsing, rasa dingin di telingaku masih tertinggal. Dan yang paling membuatku ngeri adalah pikiran yang terus muncul, bahwa suara itu bukan sekadar peringatan, tapi semacam janji bahwa sesuatu sudah memperhatikanku. Sejak malam itu, setiap kali aku melewati warung Bu Sumarni, aku bisa merasakan tatapannya meski dia tidak melihat langsung. Ada perasaan seperti aku sedang ditimbang-timbang, dinilai apakah aku layak untuk sesuatu yang dia simpan. Dan entah kenapa, meskipun aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh, rasa penasaranku tidak hilang, malah semakin membesar, seperti api yang disiram minyak. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah kembali tenang. Awalnya kupikir semua hanya akan jadi kenangan menyeramkan yang perlahan memudar. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Rasa takut itu semakin merayap, menancap dalam-dalam, dan mulai mengubah keseharianku. Hari-hari berlalu dengan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Setiap aku menutup mata, bayangan wajah Bu Sumarni dengan senyum terlalu lebar itu muncul lagi, seakan mengintip dari balik kegelapan. Gang Cibunut tetap berjalan seperti biasa di siang. Hari ramai, penuh orang, suara pedagang, tawa anak-anak. Tapi malam nia, suasana berubah jadi dingin dan kosong. Dan di tengah kesunyian itu, gang seakan punya mata sendiri yang memandangku setiap aku lewat. Gangguan pertama datang 3 malam setelah aku mengintip ritual di dapurnya. Malam itu, aku sedang rebahan sambil memaksakan diri menonton video lucu di ponsel untuk mengalihkan pikiran. Kosku sepi, hanya ada beberapa penghuni lain, dan di lantai ini cuma aku sendirian. Jam dinding menunjukkan pukul 1 lewat sedikit saat aku mendengar suara yang tidak asing. Duk, duk, duk. Ritme tumpul seperti ulekan batu menghantam cobek. Awalnya aku berpikir mungkin dari dapur umum di lantai bawah. Tapi lama-lama aku sadar, suaranya datang dari dapur kecil yang ada di ujung kamarku sendiri. Darahku langsung terasa dingin. Aku memang punya dapur, tapi aku tidak pernah masak di situ. Apalagi di jam segini. Suara itu semakin jelas. Duk, duk, duk. Lalu berhenti sebentar, lalu kembali. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin itu tikus besar yang bermain dengan sesuatu. Tapi tikus tidak mungkin membuat ritme sekeras dan seberaturan itu. Dengan langkah hati-hati, aku bangkit, menyalakan lampu kamar, lalu berjalan mendekati pintu dapur. Bau menyengat langsung menyambutku, campuran antara aroma seblak yang sangat kuat dan sesuatu yang jauh lebih menusuk hidung. Bau amis darah. Rasanya mual seketika. Tapi aku memberanikan diri mengintip. Dapur kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada ulekan, tidak ada bekas masak. Tapi anehnya, baunya tetap menggantung tebal di udara. Aku buru-buru menutup pintu dapur, memasang kunci, lalu kembali ke kasur. Kupikir itu hanya halusinasi akibat kurang tidur. Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada yang sengaja menumbuk cabai dengan tenaga penuh. Aku menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar, seolah bukan lewat telinga melainkan langsung masuk ke dalam kepala. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu aku terbangun dari tidur tanpa alasan jelas. Kamar gelap, tapi ada aroma yang membuatku langsung sadar bau seblak panas yang bercampur amis darah. Aku menoleh ke meja kecil di sebelah tempat tidur,
dan jantungku hampir berhenti. Di atas meja itu ada ulekan batu kecil yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Isinya penuh cabai merah segar yang baru saja diulek. Di sela-sela cabai ada sesuatu yang langsung membuat perutku bergejolak. Serpihan kuku manusia, sebagian masih berlumur darah kering. Aku mundur sampai punggungku menempel di tembok, napas terengah-engah. Mataku tidak lepas dari ulekan itu. Tidak ada suara, tapi entah kenapa aku merasa seperti ada yang berdiri di sudut gelap kamar, memperhatikan reaksiku. Malam itu aku tidak berani tidak. Aku duduk sampai fajar, dan saat matahari terbit, ulekan itu menghilang begitu saja. Meja kembali kosong, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Tapi bau cabai bercampur amis darah masih samar-samar tertinggal di udara. Beberapa hari kemudian, aku mulai diganggu lewat mimpi. Mimpi itu selalu sama. Aku berada di dapur warung Bu Sumarni, tapi suasananya berbeda, lebih gelap. Dipenuhi asap yang membuat sulit bernapas. Di tengah dapur, ada seorang perempuan tua. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput parah, dan matanya merah menyala seperti bara. Dia tidak berkata apa-apa pada awalnya, hanya menatapku sambil tersenyum lebar. Lalu, suaranya muncul, berat dan serak, tapi setiap kata terdengar jelas. Jangan ikut campur, atau kamu gantinya. Kata gantinya itu terasa dingin, seperti langsung menembus tulang. Setelah itu, perempuan tua itu akan mengangkat tangannya. Dan di telapak tangannya selalu ada sesuatu, entah kepala ayam hitam, entah sekuntum bunga melati basah, atau kadang sebuah cobek berisi cabai merah. Tepat sebelum aku terbangun, dia akan mendekat, dan aku bisa mencium bau amis bercampur melati yang begitu menyengat hingga membuatku ingin muntah. Setiap kali aku terbangun dari mimpi itu, keringatku membanjir, dan aku selalu merasa kamar terlalu dingin seperti sedang berada di luar ruangan pada dini hari. Anehnya, setiap kali aku memeriksa meja samping tempat tidur, ada saja tanda-tanda yang membuatku ragu apakah semua itu hanya mimpi. Pernah ada kelopak melati segar yang masih basah. Pernah ada setetes cairan merah di ujung meja yang mengering sebelum sempat kuusap. Gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat sedang berusaha tidur, aku mendengar suara pintu kamar seperti digaruk dari luar. Krek, 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 pelan, teratur, seperti kuku panjang menggesek kayu. Aku mencoba mengabaikannya, tapi lalu ada ketukan 3 kali di pintu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku tegang. Aku tidak menjawab, hanya memeluk lutut di kasur. Setelah ketukan terakhir, hening, lalu bau seblak bercampur amis darah itu kembali memenuhi kamar. Aku merasa seperti tenggelam di dalamnya, membuat napas sesak. Saat aku memberanikan diri untuk melirik pintu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir berteriak dari celah bawah pintu. Ada cairan merah kental merebus masuk, menyebar di lantai. Pelan-pelan mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berharap itu hanya halusinasi. Dan ketika aku buka lagi beberapa menit kemudian, lantai sudah kering seperti biasa. Tapi aku tahu, aku tidak sedang membayangkan semuanya. Hari-hari berikutnya, rasa takut itu mulai menggerogoti kewarasanku. Aku jadi jarang keluar kamar, menghindari lewat depan warung Bu Sumarni. Tapi itu tidak menghentikan gangguan. Kadang saat aku membuka mata di tengah malam, aku melihat siluet seseorang berdiri di pojok kamar. Tidak bergerak, hanya menatap. Setiap kali aku mencoba menyalakan lampu, sosok itu menghilang, tapi hawa dingin tetap tertinggal. Sampai pada satu titik, aku mulai merasa ini bukan sekadar gangguan biasa. Seolah ada yang mencoba memberiku pesan atau peringatan. Dan setiap kali aku ingat kata-kata perempuan tua di mimpiku, jangan ikut campur, atau kamu gantinya, jantungku terasa seperti diperas. Tapi sialnya, rasa penasaranku tidak juga hilang. Aku malah mulai berpikir, kalau aku terus diam, mungkin aku memang akan jadi gantinya. Aku sudah terlalu lama memendam semua rasa takut dan pertanyaan ini, dan malam itu aku memutuskan untuk mengakhirinya. Atau setidaknya, mencoba mencari jawabannya langsung dari sumbernya. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya. Suara ulekan, mimpi buruk, bau amis bercampur seblak yang membuntutiku kemana-mana, semua sudah melewati batas. Jadi, begitu kulihat, warung Bu Sumarni mulai sepi dan para pembeli bubar, aku memberanikan diri melangkah mendekat. Langkahku terasa berat, seperti ada yang menahan di pergelangan kaki. Tapi rasa penasaran, yang entah kenapa semakin membesar, mendorongku maju. Bu Sumarni sedang mengelap meja panjangnya ketika aku tiba. Lampu warung menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding yang bergerak pelan setiap kali kain lapnya menyapu permukaan kayu. Dia menoleh saat aku berdiri di ambang pintu. Senyumnya tipis, tapi tatapannya tajam, seperti sedang menembus pikiranku. Loh, malam-malam masih keluyuran? Suaranya terdengar biasa,
bahkan ramah. Tapi di balik nada itu aku merasakan sesuatu yang dingin. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Bu, semua ini beneran pesugihan ya?" Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa basa-basi, tanpa pembuka. Sejenak, warung itu terasa membeku. Hanya ada suara detak jam dinding, dan napasku yang terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Bukannya marah atau kaget, Bu Sumarni justru tersenyum lebih lebar. "Nak, kalau mau sukses, harus ada yang dikorbanin. Dan nggak semua orang kuat bayar harganya." Dia mengucapkannya pelan, seolah memberi nasihat hidup biasa. Tapi matanya mata itu seperti menyimpan sesuatu yang terlalu gelap untuk dimengerti. Aku melangkah mundur, tubuhku kaku. Tapi saat pandanganku melewati bahunya, aku melihatnya. Sosok itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam legam seperti diselimuti asap tebal. Kepalanya mirip kambing, tapi tanduknya panjang melingkar ke belakang, berkilau, samar di bawah lampu warung. Matanya merah menyala, menatapku tanpa berkedip. Yang membuat napasku tercekat adalah suara napasnya panas, berat, dan entah bagaimana, aku bisa merasakannya langsung di wajahku. Padahal jarakku dengannya masih beberapa meter, aku terpaku hanya beberapa detik. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Kaki dan tanganku gemetar, otakku berteriak untuk lari. Tapi tubuhku seperti dibekukan. Sosok itu tidak bergerak, hanya terus menatap. Dan semakin lama, matanya seakan menarikku masuk ke dalam sesuatu yang gelap dan tak berdasar. Akhirnya, instingku menang. Aku berbalik dan berlari keluar warung secepat yang kubisa. Udara malam yang dingin menyapu wajahku. Tapi entah kenapa aku tetap bisa merasakan hawa panas dari napas sosok itu di tengkukku. Seolah dia mengikutiku dari dekat. Jantungku berdentum keras, langkah kakiku memukul aspal gang, dan setiap bayangan di sudut mataku terlihat seperti sesuatu yang akan meraihku. Begitu aku hampir sampai di ujung gang, terdengar suara tawa. Tawa itu bukan tawa manusia biasa, dalamnya terlalu berat, seolah datang dari perut yang tidak ada akhirnya. Tawa yang memanjang, memantul di dinding gang, dan membuat bulu kuduku berdiri dari kepala sampai kaki. Aku tahu, itu bukan suara Bu Sumarni, itu suara yang keluar dari makhluk di belakangnya. Aku tidak berani menoleh, aku terus berlari, bahkan ketika nafasku hampir habis. Sampai di kos, aku langsung mengunci pintu, menutup semua gorden dan duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut. Tapi meskipun aku sudah di dalam ruanganku sendiri, suara tawa itu masih terdengar samar di telingaku. Bukan seperti gema, tapi seperti bisikan yang sengaja diulang-ulang tepat di belakang telinga. Malam itu, aku tidak tidur. Setiap kali mataku hampir terpejam, aku seperti merasakan kehadiran sesuatu di sudut kamar. Kadang terasa seperti ada yang berdiri, kadang seperti duduk sambil mengamati. Dan di tengah semua itu, aroma melati bercampur darah samar-samar memenuhi udara. Besok paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Sumarni. Aku mulai bertanya-tanya pada beberapa tetangga, tapi anehnya, mereka semua selalu menghindar atau menjawab singkat. "Sudah, jangan ikut campur," kata Pak Rahmat, tukang ojek di ujung gang. Wajahnya pucat waktu aku sebut nama Bu Sumarni, orang yang kebanyakan tanya soal dia. Biasanya nggak lama kata-kata itu membuatku merinding, tapi justru rasa takut itulah yang mendorongku lebih jauh. Aku mencoba mencari informasi lewat warung-warung kecil yang suka jadi tempat nongkrong ibu-ibu. Dari obrolan yang kudengar, kabar yang beredar adalah Bu Sumarni sudah beberapa kali kehilangan anggota keluarga. Tapi setiap kali ada yang meninggal, warungnya justru semakin ramai, dagangannya semakin laris. Ada yang bilang dia tidak pernah ikut melayat secara normal, hanya datang sebentar, lalu pulang dengan wajah datar. Semakin aku gali, semakin aneh rasanya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana dia mendapatkan modal besar untuk memperluas warungnya. Beberapa tahun lalu, dan setiap kali aku mencoba menyebut kemungkinan pesugihan, wajah orang-orang langsung berubah tegang. Malam berikutnya, gangguan kembali datang, tapi kali ini lebih parah. Saat aku sedang duduk di kasur, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Kamar gelap total. Awalnya aku pikir listrik padam, tapi dari luar jendela aku bisa lihat lampu jalan masih menyala. Di dalam gelap itu, suara langkah kaki terdengar pelan, mendekat dari arah pintu kamar. Tok, 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 terdengar jelas. Tapi entah bagaimana, langkah itu tidak seperti langkah manusia. Beratnya one, seolah setiap pijakan menggetarkan lantai. Aku membeku, jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya bisa didengar. Lalu, napas itu lagi. Panas, berat, seperti hembusan api yang menyentuh leherku. Aku bisa mencium bau melati busuk bercampur darah yang jauh lebih menyengat daripada sebelumnya. Perlahan,
Suara itu semakin dekat, sampai aku yakin apapun itu sekarang ada tepat di belakangku. Aku tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Tapi di tengah keheningan, sebuah bisikan terdengar, dalam dan berat. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Lampu kamar menyala kembali tiba-tiba. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Tapi di meja, tepat di depanku, ada sesuatu yang membuat darahku membeku sebatang tanduk kecil. Melengkung, basah seperti baru saja dipotong dari sesuatu yang masih hidup. Beberapa bulan setelah malam terakhir aku melihat sosok berkepala kambing itu, kabar duka datang dari Gang Cibunut. Bu Sumarni kehilangan adik perempuannya, yang selama ini kadang terlihat membantu di warung. Katanya meninggal mendadak, tanpa sakit panjang, hanya sempat mengeluh pusing, lalu jatuh di dapur. Orang-orang di sekitar bilang, itu adalah tumbal terakhirnya. Konon, dalam perjanjian pesugihan, setelah jumlah korban terpenuhi, pemilik perjanjian akan hidup makmur tanpa gangguan sampai ajal menjemputnya. Tapi, yang membuatku bingung, kalau memang itu tumbal terakhir, kenapa warungnya justru makin ramai? Setiap kali aku iseng mengecek lewat media sosial atau mendengar cerita dari teman yang masih tinggal di daerah sana, selalu ada yang bilang warung seblak Bu Sumarni sekarang ramai pembeli dari luar kota. Ada yang datang jauh-jauh, bahkan katanya ada yang rela antre lebih dari 1 jam. Aku sudah pindah jauh ke kota lain, meninggalkan gang itu dan semua kenangan buruknya. Tapi, ternyata, meninggalkan tempat bukan berarti meninggalkan bayangannya. Hampir setiap malam aku bermimpi, dan mimpi itu selalu sama. Aku duduk di bangku panjang warung Bu Sumarni, sendirian. Warung itu terasa hangat, bau seblak yang gurih, bercampur sedikit aroma melati. Bu Sumarni tersenyum ramah sambil meletakkan semangkuk seblak panas di depanku. Aku mengambil sendok, meniup kuahnya, lalu menyendok sesuatu dari dasar mangkuk. Awalnya terasa kenyal, kupikir itu potongan kikil. Tapi begitu kuangkat, darahku langsung membeku. Di sendak itu, ada potongan jari manusia. Kukunya panjang, agak kotor, dan kulitnya pucat kebiruan. Di ujungnya, darah masih menetes perlahan ke dalam kuah seblak. Setiap kali aku sampai di bagian itu, aku selalu terbangun. Nafasku tersengal, tubuhku berkeringat dingin, dan sering kali aku merasa seperti masih mencium bau amis darah itu. Pernah suatu pagi, ketika aku terbangun, aku benar-benar melihat ada setetes kuah berwarna merah di ujung bibirku. Aku tidak tahu itu hanya mimpi yang terlalu nyata atau ada sesuatu yang lebih buruk. Bahkan di tempat baru ini, aku kadang merasa seperti dibuntuti. Pernah suatu sore, waktu aku lewat sebuah gang kecil di dekat kos baruku, aku melihat warung seblak. Sederhana, tidak ada yang aneh. Kecuali di dinding belakangnya tergantung bunga melati yang sudah layu, diikat dengan kain hitam. Saat aku mencoba melongok ke dalam, aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik tirai dapur. Mata itu merah, sama seperti yang pernah menatapku malam itu. Rasa penasaran itu tidak mati, meski rasa takut terus menghantuiku. Aku mulai mencoba mencari tahu apakah pesugihan seperti yang dilakukan Bu Sumarni memang bisa memanggil orang dari jauh. Seorang kenalanku yang paham dunia mistis bilang, ada jenis pesugihan yang mengikat pembelinya lewat rasa makanan. Tapi bukan hanya bumbu atau resep rahasia, ada isi lain yang membuat orang ketagihan. Dan kalau seseorang sudah pernah makan, meski cuma sekali, dia akan merasa selalu ingin kembali. Semacam panggilan yang bekerja lewat mimpi, rasa lapar, yang tidak bisa dijelaskan. Itu menjelaskan mimpi-mimpiku. Mungkin sekali, saat aku mengintip ke warung Bu Sumarni dulu, dia sudah menandai aku. Atau mungkin, ada momen lain yang aku tidak sadari, ketika aku tanpa sengaja memakan sesuatu yang berasal dari sana. Dan tanda itu tidak akan hilang sampai aku kembali. Beberapa minggu lalu aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya foto warung Bu Sumarni. Posisinya seperti diambil dari bangku favoritku dulu, menghadap ke arah dapur. Di belakang meja, ada sosok Bu Sumarni tersenyum. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah bayangan hitam di belakangnya. Tinggi, bertanduk, dan matanya merah menyala. Tidak ada teks tambahan, tidak ada penjelasan. Sejak menerima pesan itu, mimpi-mimpiku semakin intens. Tidak hanya potongan jari di mangkuk, tapi sekarang aku juga bermimpi duduk di antara pembeli lain. Mereka semua makan dengan lahap, tapi wajah mereka pucat, mata kosong seperti mayat. Ada yang kuahnya tumpah mengenai tangannya, tapi dia tidak bereaksi meskipun kulitnya melepuh. Di sudut warung, ada tumpukan kantong plastik hitam yang kadang bergerak jarak pelan. Dan yang paling mengerikan di mimpiku, aku mulai makan juga. Meski di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang salah.
Rasa seblak itu terlalu kuat untuk kutolak. Setiap suapan terasa hangat, gurih, dan manis. Tapi bukan manis biasa. Manisnya aneh. Seperti bercampur darah segar. Temanku yang masih tinggal di Bandung bilang, ada gosip baru. Katanya, beberapa pembeli warung Bu Sumarni belakangan ini menghilang. Tidak banyak yang tahu. Karena mereka biasanya bukan warga setempat. Tapi orang yang sering nongkrong di sana bilang, ada bangku tertentu di pojok warung yang hampir selalu diduduki pembeli baru. Anehnya, orang yang duduk di situ jarang terlihat lagi di kemudian hari. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Fokus kerja, hindari berita soal warung itu, bahkan menghapus semua foto yang berkaitan. Tapi suatu malam, ketika aku pulang kerja, aku mencium bau yang sangat familiar. Bau seblak bercampur melati, samar-samar tapi jelas. Aku menoleh ke kiri, dan kanan tidak ada warung di sekitar. Bau itu datang entah dari mana, tapi semakin lama semakin kuat. Hingga di ujung gang dekat kos, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ada mangkuk seblak terletak rapi di tengah jalan. Uapnya masih mengepul, kuahnya merah pekat. Di atasnya, ada potongan telapak tangan manusia, lengkap dengan 5 jarinya seolah sedang melambai padaku. Aku lari sekencang mungkin, tidak peduli orang melihat atau tidak. Sejak malam itu, aku jarang keluar setelah gelap. Tapi bau itu, setku, masih mampir. Entah lewat celah jendela atau dari arah pintu. Sampai sekarang, warung seblak Bu Sumarni masih buka di Gang Cibunut. Katanya, setiap pembeli baru yang pertama kali datang akan selalu kembali. Entah karena rasanya atau karena sudah dipanggil. Dan mungkin, panggilan itu bukan hanya untuk mereka yang datang secara sukarela. Kadang, panggilan itu mencari jalannya sendiri, bahkan sampai ke tempat yang jauh. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menolaknya. Kadang, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya kita makan, atau harga yang harus dibayar untuk membuatnya. Jadi, lain kali, kalau nemu warung yang larisnya nggak masuk akal, coba pikir, siapa yang sudah dikorbankan untuk itu. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.